Selamat malam adik-adik semua. Selamat malam, Prof. Ada yang mendengar suara saya? Mendengar, Prof. Mendengar, Prof. Eh, di mana lagi nih? Di mana lagi teman-temannya kok sedikit? Sudah diingatkan Ki untuk segera join, Prof. Halo? Baik, nggak masalah. Saya kira kita bisa mulai aja. Jadi kaitannya dengan dog show ya. Jadi sebelum kita mengikuti dog show, ada hal-hal yang mesti dipahami, dimengerti, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita sebagai pemilik anjing yang akan mengikutkan anjing kita di dalam suatu pameran. Ya, jadi terhadap peserta ya yang ikut pameran ini ada hal-hal yang harus ditaati dan dipahami dan dimengerti. Saya kira kalau permainan anjing semua pemain sudah mengerti kok dengan hal-hal yang dilarang dilakukan. Mungkin berbeda dengan apa namanya permain-permain yang lain, misalnya seperti judi ayam itu mungkin ada hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan, tetapi itu dilakukan. Yang pertama, ini hal penting sekali di dalam pameran anjing itu diharapkan yang ikut Dokso itu berpenampilan yang menarik, ya. Jadi juga pakaian tidak boleh pakaian sembarang begitu. Nah, meskipun kita lakukan di daerah tropis atau di Bali daerah pariwisata, tetap aturan main daripada eksibitor itu diharuskan menggunakan pakaian yang bukan bagus, yang rapi. Ya, itu yang pertama. Hal yang paling penting lagi, ya, itu sangat dilarang meminum alkohol. Jadi tidak ada alkohol di sekitar apa namanya dog show tersebut. Termasuk ini penting ya, ketika misalnya kita punya anjing, ada handlernya yang membawa ke dalam, ya, handler itu tidak boleh makan maupun merokok, tidak boleh. Ini sudah merupakan suatu aturan bagi eksibitor. Terus, ya, Pak eksibitor itu meninggalkan anjingnya begitu saja. Jadi kita taruh di pojok, kita menonton, itu tidak boleh. Sebab itu nanti bisa mengganggu atau bisa berbahaya kepada orang lain ketika yang mendekati misalnya bukan dari keluarganya. Oleh karena itu, sangat tidak diperbolehkan sejatinya meninggalkan anjing ya, sendirian di arena dog show. Sekali lagi saya katakan, aturan-aturan ini untuk eksibitor yang memang biasa main di perancingan, saya kira sudah mengerti. Kok nggak mau ya? Mau jalan ya, Dek? Halo? Dari saya, Prof, masih brief code of conduct-nya, Prof. Belum ya? Belum. Loh, kok nggak mau ya? Lah. Tadi sudah. Nah, begitu juga tidak saja.
ketika kita sedang di dalam ring, ya, jadi orang-orang yang ikut di dalam dokso itu, terutama handler, ya, harus menunjukkan sikap yang fair play. Jadi kita bisa lihat di dalam aturan di dalam dokso misalnya nanti pada bulan Mei ini, tak kalau udah salah tanggal 24 ini saya sudah share itu bisa dilihat bagaimana fair play-nya pemain maupun dikalahkan. Yang menang merasa tidak terlalu gini dengan yang kalah pun merasa masih tetap senang. Ya, itu bisa dilihat ketika pemberian hadiah misalnya. Nampak sekali mereka benar-benar melakukan fair play. Ya. Terus hal yang juga sangat dilarang bagi peserta pemilik anjing, ya, melakukan komen yang sangat keras, di mana ini bisa mengganggu daripada anjing yang sedang melakukan tugasnya di arena. Ya. Nah, beda barangkali dengan lomba burung. Kalau adik pernah lihat lomba burung tuh, wah riuh sekali. Begitu juri mendekati burung, riuh sekali agar mendapatkan satu bendera. Kalau pada anjing itu tidak diperbolehkan. Termasuk bila kita melihat ring staff misalnya, orang yang mengatur jalannya pertandingan di dalam ring, ya, karena suatu hal penting barangkali kita ingin menginterupsi, tidak boleh. Ya. Tidak boleh menginterupsi yang sedang bekerja di dalam ring. Terus tidak diperbolehkan mengkritisi keputusan juri. Nah, ini sering kalau di kita misalnya, kalau ada salah menilai mahasiswa, kalau itu dibagikan mahasiswa masih bisa untuk bertanya, kenapa ini disalahkan? Fair. Tetapi justru di dalam permainan ini tidak diperbolehkan. Nah, misalnya kita merasa anjing kita lebih hebat dari anjing lawan begitu. Tetapi di dalam placing misalnya belum pada penjurian, placing saja ditempatkan pada nomor 2 atau nomor 3. Ya. Kita tidak boleh mengkritisi atau bertanya kepada juri atas keputusan menempatkan, lebih-lebih ketika anjing kita mendapatkan apa namanya penilaian yang tidak semestinya. Ya. Itu tidak boleh. Aturan-aturan, ya, kalau itu kepada eksibiternya utamanya, ya, sekarang kepada aturan yang berkaitan dengan anjingnya. Jadi setiap dog show itu luar biasa aturannya. Jadi tidak sembarang kita bisa masuk begitu tanpa mengikuti aturan-aturan. Apalagi kita berada di bawah FCI. Yang menjadi prioritas di dalam pameran-pameran di bawah naungan FCI, kalau Indonesia Perkin, selalu memperhatikan animal welfare dan kesehatan. Ya, selalu. Dan ini kita bisa lihat misalnya karena ada pelarangan terhadap penyiksaan misalnya atau pemberian hal-hal yang tidak penting yang membahayakan kesehatannya. Termasuk jangan lupa membiarkan anjing di dalam
mobil terlalu lama tanpa ada penjaga, yang terlalu panas atau dingin, ya, ini juga dilarang. Apa sanksinya? Tidak main-main kalau di pertandingan anjing itu tidak main sanksinya. Bila kita melanggar ini, jadi anjing yang akan kita mainkan itu pasti akan dikeluarkan dan dicatat untuk tidak bisa digunakan untuk susu berikutnya. Luar biasa kan? Istilahnya blacklist kepada anjing tersebut kepada orang yang memerankan anjingnya seperti itu. Ditaruh sampai barangkali sampai ada yang sakit dan sebagainya. Nah, itu regulasi pada anjingnya. Termasuk anjing sakit, betina yang lagi menyusui, dan bahkan anak-anaknya juga di bawah itu dilarang. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam pameran anjing itu dilarang membawa anjing-anjing yang sedang beranak. Hmm. Nah, sedangkan anjing yang berahi, nah ini sangat tergantung dari organisernya, ya, penyelenggara. Tapi sekarang kebanyakan anjing-anjing betina yang sedang berahi itu di dalam dog show. Karena itu akan mempengaruhi pejantan lainnya kalau masuk dalam ring. Karena pada suatu kesempatan, ya, misalnya perebutan best of breed gitu, bisa digabung jantan dan betina berdekatan. Oleh karena kalau anjing betina sedang berahi, dia mengeluarkan feromon, feromon akan mengganggu penampilan dari anjing jantan. Itu tidak diperbolehkan sekarang. Termasuk yang jelas-jelas kalau anjing buta dan yang tidak mendengar. Hmm. Nah, kalau tidak diketahui oleh juri, barangkali nggak masalah. Tetapi kalau jurinya paham dan mengerti tentang anjingnya, ya say goodbye untuk di dalam ring anjingnya pasti akan dikeluarkan. Ya. Berikutnya anjing kalau sudah berada di dalam ring, benar-benar handler harus dapat mengontrol dengan ketat. Hmm. Ketat. Nah, ini udah sering dan saya ketika juga menjuri, kalau saya lihat anjing yang mengernyitkan bibirnya mengeluarkan gigi, ya kita keluarkan. Itu. Jadi kesempatan dia untuk menjadi juara itu hilang hanya dalam sekejap. Oleh karena itu peran daripada handler itu sangat penting bagaimana mengontrol anjing yang sedang berada di dalam ring show. Sebab kalau tidak, ya, misalnya ingin menggigit, juri datang atau staf datang, ring staff, nanti digigit, apalagi digigit langsung diskualifikasi dan berikutnya juga tidak diperkenankan. Begitu ketat. Hmm. Nah, dulu-dulu, ya, anjing dengan ear training seperti anjing apa namanya eh apa Doberman, ekor dipotong seperti anjing Rottweiler, ya, itu dulu bebas. Setelah bebas, beberapa negara mulai melarang, tidak diperbolehkan. Ya, tapi beberapa negara masih ada yang, terutama beberapa breed seperti apa namanya Doberman. Sedangkan kalau Rottweiler sekarang sudah tidak. Ya,
Kalau dulu tanpa ada diskriminasi, meskipun ada pengurangan daripada ekornya yang hilang, telinganya yang mestinya apa namanya terkulai menjadi berdiri, dia merubah. Ya, nah, sekarang mulai ketat. Ini yang terakhir, ya. Jadi masing-masing negara itu ada masih beberapa negara yang masih dimungkinkan untuk melakukan itu. Tetapi kebanyakan negara sekarang sudah melarang. Ya, jadi sebanding dengan peningkatan pengetahuan orang berkaitan dengan animal welfare. Ini juga kalau saya pas juri Kintamani misalnya ya, yang kalau kita ingin melihat hidungnya hitam itu akan bagus, tetapi kadang-kadang di awal hidungnya adalah kemerahan, ada orang yang melakukan apa namanya tato dihitamkan. Saya tahu itu. Ya. Dengan sangat hormat, hal yang demikian kita keluarkan. Nah, demikian juga kalau misalnya anjing hitam, ada sedikit putih, tetapi akhirnya itu dicat agar menjadi hitam. Nah, kadang-kadang kalau itu kita tidak tahu kadang-kadang. Ya. Tetapi kalau ketahuan, nantinya itu akan di blacklist. Jadi, beberapa anjing yang akan masuk ke di dalam dog show itu diperkenankan beberapa saja. Cukur-cukuran kecil, penyisiran, brushing, pemotongan sedikit-sedikit. Tergantung daripada standar breednya. Bersih misalnya di sekitar telinga dalam atau bulu-bulu di telinga dibersihkan di luarnya biar nampak sekali apa namanya bagian tepi daripada telinga atau bulu-bulu yang ada di interdigitalis itu bisa dipotong di telapak kaki itu bisa. Ya. Tetapi kalau melebihi daripada itu nanti tidak sesuai dengan standar. Nah, pernah kejadian anjingnya juara, bekas juara. Tapi ketika di Doksu, ya, anjingnya itu di 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 apa namanya digunting bagian ekornya menjadi bulat karena standar anjing Kitamani adalah ekor seperti ekor tupai begitu. Kalau bulat dia dinyatakan bukan ekor Kintamani padahal itu bekas juara akhirnya tidak tidak apa namanya tidak dikasih juara karena sudah menyalahi aturan mainnya gitu. Hmm. Termasuk kalau tadi di dalam mobil di training table di meja rias pun kalau terlalu lama ketahuan ini juga tidak dibenarkan. Gitu. Itu saya kira untuk hal-hal yang berkaitan dengan exhibitor dengan anjingnya ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau. Silakan deh kalau ada yang mau.
Izin Prof jika bertanya mengenai dog show yang akan dihadiri, Halo? apakah boleh? Ah, mau ndak agak dikeras deh. Saya ndak dengar ya. Tar, tar, tar. Ya deh, silakan deh. Mohon maaf nih Prof, jika bertanya mengenai dog show yang akan dihadiri, apakah boleh nih? Kenapa deh? Mengenai dog show di tanggal 24 itu, Prof, izin bertanya mengenai itu. Ya, Untuk itu kira-kira jika dari penonton saja nih, bukan dari orang yang mengikuti dog show-nya, apa kita ada persyaratan-persyaratan yang harus oh dipenuhi atau enggak, tidak usah? itu exhibitor. Jadi yang punya anjing, yang membawa anjing, yang ikut di dalamnya. Kalau kita penonton enggak. Exhibitor deh. Baik, siap Prof. Berarti kalau dari penonton itu eh, tidak apa-apa ya yang menonton saja nih, nggak usah. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, Prof. Untuk di tanggal 24 nanti berarti untuk dari semua kelas akan ke dog show Kintamani itu nggih? Iya, itu kan boleh. Kan ada penugasan, ada tugas-tugas yang bisa dibuat di sana kan. Kan ada penugasan, mata ajar ini kan ada penugasan. Nggih, betul, Nanti, Prof. nah, nanti di sana dapat, cuman saran saya hati-hati kalau bisa mungkin bareng-bareng dengan teman. Karena kan di bawah soalnya. Tahu kan tepatnya? Tahun lalu di sana juga. Di Kitamani turun, di Penlokan, di Kedesan, di Dermaga. Jadi saya harap kalau yang ke sana itu eh, hati-hatilah bila perlu bersama dengan teman begitu. Siap, Prof. Untuk jamnya di jam berapa nih? Jamnya itu sudah dari pagi sudah mulai. Ya, paling tidak jam 9 sudah mulai di sana. Siap, Prof. Kenapa, Dek? Nggih, siap, Prof. Ye. Silakan kalau ada yang lain bertanya.